Kita berdoa. Kami tahu betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Kami yang terbatas, kami yang lemah, kami yang acap kali mengecewakan hati Tuhan lewat apa yang kami lakukan, kami katakan, bahkan apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah berhenti untuk terus menuntun kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh diajarkan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pagi ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk memahami, terlebih berikan kepada kami hati yang rela untuk diubah oleh Tuhan. Hati yang dilembutkan untuk mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Terlebih Tuhan berikan kepada kami hati untuk mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, biarlah apa yang disampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, situasi belakangan ini tidak terlalu baik karena banyak polusi ya. Belum lagi banyak di antara kita yang mungkin sudah lama menantikan kedatangan hujan ya. Di beberapa area mungkin sudah hujan, tapi di Jakarta rasanya jarang banget hujan ya, apalagi kekeringan terjadi. Bapak Ibu, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan tentang kejenuhan rohani. Saya mau ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing ya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebuah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, Alkitabnya jangan dulu ditutup karena kita akan mencoba untuk menggali dan memahaminya, bukan hanya sekedar ayat 1 sampai 8 tetapi juga ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita pernah mendengar istilah ini ya, kejenuhan rohani. Pasti pernah merasa jenuh dong di dalam hidup ya. Semua manusia di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya jenuh. Kalau kata anak zaman sekarang tuh boring katanya ya.
ngebosenin ya. Kalau kriterianya anak zaman sekarang, ngebosenin itu bisa banyak ya. Makanan bisa membosankan, papa mama bisa membosankan, lausenya bisa membosankan, ya bahkan dirinya sendiri juga bisa membosankan. Betul nggak? Ketika dia lihat pakai baju yang itu aja, rambutnya belum dipotong-potong, lihat di kaca, ih kok aku ngebosenin banget gitu ya. Kemudian dia berpikir gimana caranya biar tidak membosankan. Oke, hari ini kita bersama-sama membahas ini. Kelihatan nggak? Semoga ya. Oke, kalau yang nggak kelihatan duduknya boleh maju ke depan. Nih di kursi di depan banyak yang kosong nih. Boleh ya, daripada nanti ngelihatnya agak-agak begitu ya. Nanti terlalu lelah matanya. Bapak Ibu, kata jenuh itu memiliki arti bosan. Bahasa Inggris rada lebih serem ya, burn out, terbakar habis kalau istilah secara harafiah ya. Kata ini menjelaskan keadaan fisik emosional seseorang di mana dia kehilangan semangat, tidak bergairah, putus asa atau depresi. Nah, secara rohani ternyata kita juga bisa mengalami yang namanya kejenuhan secara rohani. Itu sebuah situasi di mana secara mental dan emosi itu kita kehilangan arah. Ya, akhirnya ditunjukkan dengan apa? Akhirnya kita tidak bisa konsentrasi melakukan tugas-tugas pelayanan, atau bahkan mungkin kehidupan rohani kita tidak terbangun dengan baik. Mau doa males, mau baca firman Tuhan apalagi, betul? Disuruh PA apalagi, dengerin khotbah cuman keluar kuping kanan keluar kuping kiri, khotbahnya kelamaan juga dirasa menjemukan dan lain sebagainya. Satu situasi di mana mengalami kejenuhan rohani. Tapi masalahnya adalah Bapak Ibu, mengalami kejenuhan rohani itu adalah sebuah pengalaman yang menyesakan dan tidak mengenakan. Betul ya? Gak ada dong yang punya cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citaku aku harus mengalami berkali-kali kejenuhan rohani. Gak ada dong ya. Gak ada ya kalau ditanya kayak begitu ya. Kalau hamba Tuhan ditanya masih semangat, ingin bertumbuh. Gak mungkin ketika ada hamba Tuhan berkata mau jenuh rohani, mau, gak mungkin. Gak ada orang yang mau jenuh secara rohani. Kenapa? Karena gak enak, gak nyaman. Kenapa? Karena kita tahu sebagai anak Tuhan itu kita harus terus bersemangat. Apalagi kalau worship leadernya ngajakin nyanyi lagu Jangan Lelah misalnya. Untungnya hari ini gak ada ya. Atau nanti penutup ada? Gak ada, untungnya gak ada. Kalau ada kan merasa terintimidasi, betul gak? Waduh, disuruh jangan lelah, aku lagi lelah banget. Gak ada seorang pun di dunia ini yang merasa nyaman ketika dia realize bahwa dia itu sedang mengalami kejenuhan secara rohani. Belum lagi diperhadapkan dengan netizen yang kadang mulutnya tuh pedes. Ya, lihat ada Lause biasanya khotbah bersemangat, tiba-tiba hari itu dia lemes, kemudian dikasih pertanyaan, nih Lause kenapa ya, lagi banyak pikiran mungkin ya. Kenapa kok hamba Tuhan bisa banyak pikiran? Kan katanya harus bersukacita senantiasa. Ngajar sekolah minggu yang biasanya berapi-api tiba-tiba lemes, kemudian wah kurang persiapan. Yang biasanya rajin datang ibadah doa tiba-tiba gak datang, kemudian kok malas kamu sekarang. Bapak Ibu, dengan dirinya sendiri saja dia bergumul begitu rupa. Dengan ketidaknyamanannya saja dia merasakan situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Setuju gak? Pernah ngalamin itu di dalam hidup kita? Capek banget rasanya. Rasanya udah gak kepengen apa-apa. Lebih ekstrim lagi dengan kalimat yang diungkapkan oleh Elia ya. Elia bilang apa? Tuhan, aku mau mati aja. Kalau boleh pakai istilah sekarang, Elia mungkin bilang gini, Tuhan, aku capek, aku mau mati. Karena itu Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita melihat kejenuhan rohani itu bukan dalam rangka menghakimi kenapa orang bisa kejenuhan rohani dan lain sebagainya. Tetapi saya mau ajak kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Ada sebuah artikel yang bagus sekali. Itu satu artikel yang ditulis oleh Pak Daniel Tanusaputra, salah satu dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia tulis sebuah artikel judulnya Stagnasi dalam Pelayanan. Ternyata dalam pelayanan tuh kita bisa juga mengalami kejenuhan yang luar biasa. Ada satu part yang ditulis begini. Ketika kita mengalami stagnasi dan kekosongan dalam pelayanan yang mungkin menjemukan, melelahkan, dan perjuangan yang dirasakan tidak mencapai sasaran, bagaikan seorang khalifah yang berjalan di padang gurun tanpa arah yang jelas, kita harus berpaling kepada sumber hidup, yakni pribadi Kristus Yesus. Ia akan memuaskan dan memenuhi kembali mereka yang letih lesu dengan kekuatan dan perspektif yang baru. Karena itu hari ini kita mau bersama-sama mencoba melihat
kejenuhan itu dari perspektif kasih Tuhan. Apa sih yang Tuhan lakukan ketika lihat kita nih, lihat anak-anaknya sedang mengalami kejenuhan rohani? Apakah Tuhan menjadi sama seperti kita yang menyalahkan diri kita sendiri? Atau Tuhan menjadi sama seperti netizen-netizen yang menjatuhkan tangga padahal kita sudah jatuh, Bapak Ibu? Apakah Tuhan akan serta-merta menghakimi kita dengan segala kelelahan yang kita alami di dalam hidup? Oke, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita coba gali dulu pergumulannya Elia ya. Makanya saya minta Bapak Ibu jangan dulu tutup Alkitabnya. Coba Bapak Ibu perhatikan bagian sebelumnya di pasal 18. Apa yang terjadi? Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk Bapak Ibu baca cepat ya. Mapping baca cepat, lihat. Apa yang terjadi di pasal 18 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Yo, apa yang terjadi? Ada yang mau jawab? Apa ya? Pasti kita bertanya-tanya kan ya. Elia itu adalah nabi yang besar, seorang nabi besar, seorang hamba Tuhan, bisa tiba-tiba dia kabur, dia melarikan diri dan kemudian dia bisa teriak sama Tuhan, Tuhan aku pengen mati. Cabut aja nyawaku sekarang Tuhan. Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah sebelumnya Elia mengalami situasi yang sulit? Apakah sebelumnya Elia bertubi-tubi mengalami kesusahan? Enggak Bapak Ibu. Nanti boleh dibaca lagi di rumah ya. Kejadiannya adalah Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Saling mempertontonkan kehebatan. Elia bilang silakan kamu tontonkan kehebatanmu. Kamu minta terjadi sesuatu ya. Terjadi apa? Diminta buat ngapain? Nabi-nabi Baal itu? Iya menari-nari berteriak supaya hujan turun. Karena waktu itu kekeringan luar biasa. Turun biar, ayo hujan turun. Sampai saking excitednya mereka nabi-nabi Baal itu kayak ada yang melukai tubuh mereka. Katanya kalau mau panggil dewa mereka melakukan hujan tuh harus ada sebuah pengorbanan. Terjadi enggak? Enggak. Lalu Elia mendirikan sebuah mezbah. Lalu apa yang Elia lakukan? Dia tuang air ke mezbah itu, padahal memang waktu itu air sangat berharga, basah semua. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba ada api yang menyambar mezbah sampai seluruh air yang membasahi itu menjadi kering dan korban bakarannya terbakar. Dan semuanya tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elia. Elia saat itu mengalami kemenangan. Aneh gak Bapak Ibu? Baru berhasil, baru menang, baru menunjukkan kehebatan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang bernama Isabel titip pesan sama pembantunya bilang kasih tahu Elia ya, aku akan membunuh dia. Kalau aku gak berhasil membunuh dia, aku akan mengalami lebih parah dibandingkan nabi-nabi Baalku. Apa yang terjadi sama Elia? Lari ketakutan di dalam bagian firman Tuhan ini. Aneh gak Bapak Ibu? Aneh. Padahal baru saja mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kenapa tiba-tiba karena hardikan Isabel, Elia lari begitu rupa, dan itu yang menjadi sesuatu hal yang membuat kita tercengang. Tapi gak boleh lupa, Isabel ini memang toksik luar biasa. Ada pengalaman lain, Elia pun diancam akan dibunuh. Betul ya? Sampai hari kemudian Elia bertemu siapa? Janda di Sarfat. Bapak Ibu, waktu saya baca bagian firman Tuhan ini ya, saya gak cepet-cepet nyalahin Elia, saya cuma bayangin. Memang ya, ngadepin orang yang toksik itu gak mudah dan melelahkan. Apalagi kita orang Kristen yang selalu diingetin, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Mengalah aja demi kebaikan bersama. Betul gak? Capek gak? Capek. Di beberapa kasus ketika diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu, orang yang berusaha untuk hidup benar memilih untuk apa? Aku mundur aja, gak mau cari masalah daripada semuanya menjadi kacau. Saya bayangin suasana hatinya Elia pada saat itu ketika dia memikirkan nama Isabel,
Dia berpikir dia lagi. Dia lari dan ketakutan. Tapi buat kita tetap menjadi sesuatu hal yang aneh. Bapak Ibu, pergumulannya Elia tidak berhenti sampai di situ. Dia lari, meninggalkan tempatnya, menuju ke padang gurun. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa Bapak Ibu, bahwa pelarian Elia itu adalah pelarian yang sangat-sangat melelahkan. Karena dia harus menempuh jarak yang sangat jauh. Kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, pada mulanya Elia lari ke Beersheba, lalu lari ke padang gurun. Nah masalahnya adalah dia nggak bisa berhenti di Beersheba Bapak Ibu. Kenapa? Karena Beersheba itu terletak di batas selatan dan ini adalah wilayah kekuasaan dari Raja Yehuda yaitu Yosafat. The problem is Yosafat itu adalah menantunya Ahab. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin dia udah lari ke Beersheba, kemudian dia mulai sadar, waduh digawat nih. Di sini ada sanak familinya Ahab nih. Lari lagi kemudian menuju ke padang gurun. Bapak Ibu bayangin betapa lelahnya Elia saat melarikan diri tanpa persiapan, sendirian, kelelahan, sampai akhirnya kemudian dia menyerah. Dia tinggalin bujangnya, dia pergi sendirian di tengah-tengah padang gurun. Bapak Ibu, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok Elia bisa sampai seperti itu? Beberapa penafsir mencoba menggali dan melihat ya, apa sih ini masalahnya? Dan kemudian mungkin mengajak pembaca untuk merefleksikan, kadang kita juga mengalami situasi yang sama. Yang pertama, ada seorang penafsir yang berkata bahwa Elia itu merasa gagal karena Elia itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi waktu dia mengadakan atau ketika dia melakukan mukjizat yang luar biasa, ketika Tuhan melakukan mukjizat luar biasa melalui dia, Elia berpikir sederhana. Nih udah dikasih tunjuk nih ya semuanya ya bahwa Tuhanku itu adalah Tuhan yang berkuasa. Harusnya abis ini kamu bertobat. Isabel, ini udah ditunjukin nih bahwa Tuhanku tuh lebih berkuasa dibanding nabi-nabi Baalmu. Harusnya kamu takut. Harusnya kamu bertobat, ternyata enggak. Dia merasa apa? Gagal. Kadang dalam hidup kita juga kayak gitu ketika kita melayani. Ya, kita udah siapin khotbah baik-baik, kita rasa nih kayaknya buat khotbah bisa disampaikan dengan baik karena message-nya jelas. Lihat ada jemaat yang lagi tidur. Gagal. Ngajar sekolah minggu, kita udah jelasin dengan menarik. Ketika anak sekolah minggu ditanya, mereka gak ngerti. Habis itu kita bilang apa? Minggu depan aku gak mau ngajar lagi. Gagal. Kenapa Elia merasa seperti itu? Karena dia merasa bahwa ekspektasi yang dia miliki itu tidak bisa terpenuhi. Belum lagi ketika dia membandingkan dirinya dengan nenek moyang. Itu kalimat yang dia ungkapkan kan. Aku tuh gak sebaik nenek moyangku. Dia lupa Musa pun bahkan berkali-kali gagal melayani orang Israel. Satu kali berhasil, balik lagi, berhasil, balik lagi, berhasil, balik lagi. Tetapi di tengah-tengah kelelahan, kejenuhan, keputusasaan, Elia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan Elia merasa bahwa dia berjuang sendirian, itu dicatat di dalam beberapa ayat. Bahkan 2 kali dia ungkapkan itu di dalam pasal 19. Aku tuh bermati-matian berjuang sendirian untuk menghabiskan semua dewa-dewa Baal itu. Dan aku tinggal sendirian Tuhan. Dan yang paling fatal adalah Elia menggantikan otoritas Allah dengan otoritas Isabel. Begitu takut dia kepada Isabel, kemudian dia melarikan diri. Tapi kan menjadi pertanyaan begini. Kita coba diskusi ya. Menurut Bapak Ibu saat itu Elia takut mati enggak? Takut mati enggak? Takut? Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena habis itu dia minta mati sama Tuhan. Ya enggak? Kalau dia takut mati, dia harusnya minta Tuhan tolong lindungi aku Tuhan. Jaga aku Tuhan, tolong supaya aku tidak terlihat oleh Isabel dan kawanannya Tuhan. Bukan itu poinnya. Bukan masalah takut mati. Tetapi karena Elia merasa bahwa dia sudah gagal. Dan dia sudah tidak layak lagi menjadi seorang hamba Tuhan.
Pernah ngalamin itu? Habis bikin acara Natal, ngabisin waktu luar biasa, capek luar biasa. Tiba-tiba 1 minggu setelah Natal ada jemaat yang komplain masalah konsumsi lah, masalah lighting lah, masalah sembako lah yang gak dibagi rata. Pernah ngalamin itu waktu kita jadi worship leader, kita sudah nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita ngelihat jemaat cuman menatap tanpa ikut bernyanyi. Mungkin kita menyalahkan diri, mungkin saya salah pilih lagu, atau saya yang terlalu bersemangat padahal konteksnya gak sesuai. Pernah ngalamin itu ketika kita mencoba melayani seseorang dengan begitu baik tetapi dia tidak meresponi pelayanan kita, berterima kasih saja pun tidak, bahkan apa yang kita berikan kemudian dia buang dan dianggap tidak berharga. Pernah mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh Elia ketika kita akhirnya berkata, mungkin kita gak minta mati ya, kita bilang, Tuhan aku capek, udah cukup sampai di sini. Mungkin bukan di dalam konteks pelayanan, Tuhan aku capek jadi istri, jadi ibu, ketika anak-anak tidak dengerin apa yang aku sampaikan, ketika pasanganku tidak memperlakukan aku dengan baik. Tuhan aku capek, kerja capek, cari uang untuk keluargaku. Kalau boleh Tuhan, selesai sampai di sini. Pernah? Bapak Ibu, saya percaya itu adalah pengalaman yang menyesakkan di dalam hidup kita dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mau ngalamin situasi seperti itu, bukan? Tapi satu hal yang indah adalah ketika Tuhan menghampiri Elia dan itu penghiburan kita. Apa sih yang Tuhan lakukan? Yang pertama, ini nih, saya bacain ini dulu ya. Di tengah kejenuhan yang dibutuhkan bukanlah penghakiman, tetapi penerimaan. Bukan berarti anti introspeksi, tetapi butuh dibantu untuk benahi diri supaya bisa evaluasi. Benar ya? Saat kita lagi capek tuh kita gak kepengen orang tuh nilai kamu A, B, C, D, kamu tuh banyak kurangnya A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi itu kita pengen dipahami. Bukan berarti kemudian kita stuck menjadi anak kecil yang selalu ingin dipahami, tetapi kita juga butuh dibantu supaya kita bisa mengevaluasi. Bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Apa yang Tuhan lakukan? Pertama, Tuhan itu memahami. Bapak Ibu, waktu Elia lari, Tuhan tahu nggak? Waktu Elia kabur, Tuhan tahu nggak? Tahu. Waktu kamu menangis, waktu saya menangis, waktu kita menangis, Tuhan tahu nggak? Tahu. Waktu dalam hati nih, pulang pelayanan kita bilang, udah minggu depan nggak mau pelayanan lagi, capek, Tuhan tahu nggak? Tahu, meskipun kita nggak ngomong, tahu pasti. Meskipun mungkin tidak di dalam hati, tapi terbersit di dalam pikiran kita. Buat apa capek-capek? Buat apa ngerjain ini itu? Toh akhirnya aku disalahkan, Tuhan tahu nggak? Tahu. Waktu Elia kabur Tuhan tahu? Tahu. Tapi waktu Elia kabur, apa yang Tuhan lakukan sama Elia? Tuhan panggil Elia, Elia sini, aku mau ngomong sama kamu 4 mata. No. Apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Tuhan biarkan Elia beristirahat. Habis itu Tuhan bilang sama malaikatnya, kasih Elia makan, makanan yang enak, minuman yang bikin dia seger. Kasih makan, dibangunin lagi ya. Elia bangun, pasti dibanguninnya gak begini ya Bapak Ibu ya. Pasti pelan tuh, Elia bangun dan makanlah. Kalau lagi capek, lagi jenuh, kita diperlakukan seperti itu, rasanya apa Bapak Ibu? Tenang. Pulang dari kantor capek, pulang dari pelayanan capek, pasangan kita nggak nanya, Pak tadi ada apa? Mah tadi ada apa? Kok mukanya murung banget, kok sedih banget? Cerita dong. Tambah capek nggak? Tambah capek. Tapi kalau kita pulang ketika murung, kemudian orang di sekitar kita bilang, ya udah istirahat. Tidur beberapa waktu dia bangunin.
Aku udah bikinin kamu teh hangat. Yuk bangun, minum. Bukan cuma 1 kali Bapak Ibu, berapa kali? 2 kali. Kan Elia kayaknya capek banget ya kalau kita baca bagian ini ya. Habis makan, minum, tidur lagi kan dibilang begitu ya. Terus dibangunin lagi, dikasih makan dan minum lagi. Ini menarik. Momen Elia dikasih makan itu sama Tuhan bukan cuma 1 kali loh. Bukan cuma 2 kali dalam bagian ini. Tapi beberapa kali. Ada 2 momen yang saya yakin setiap kita ingat. Yang pertama, lewat apa? Burung gagak. Elia dikasih makan. Aneh kan? Burung gagak yang biasanya makan bangke, kemudian kasih Elia makan. Tapi Tuhan pakai. Yang kedua lewat janda di Sarfat. Wah, waktu baca ini akhirnya saya mencoba buat kesimpulan kayak begini. Kayaknya cara Elia rilis stres itu adalah makan, minum, tidur. Saya banget. Tapi Tuhan tahu. Tuhan bilang, Elia, aku tahu kamu capek ya. Ya udah tidur. Nih, makan. Malaikat tambahin supaya kamu kuat berjalan. 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Bapak Ibu, di dalam segala kelemahan, kelelahan, jerit tangis kita, Tuhan memahami kita. Masalahnya adalah kadang kita gak sadar itu adalah cara Tuhan sedang memahami kita. Sambil nyiapin khotbah ini, saya iseng-iseng survei ke anak-anak sekolah, tanya kalau mereka pulang dari sekolah habis dapat nilai jelek di sekolah, apa yang paling mereka sukai dilakukan oleh orang tua terhadap mereka. Mereka bilang yang paling menyenangkan adalah ketika habis ulangan merasa gagal, pulang ke rumah, mama tuh gak perlu nanya di mobil sampai jemput nilai ulangannya hari ini berapa. Tapi mama bilang, yuk kita makan yuk. Kamu kan suka makan McD, kita ke McD yuk, lagi ada promo tuh sekarang, beli 1 gratis 1. Kalau ibu-ibu kan kayak begitu ya. Yuk kita pergi beli baju, kayaknya kamu udah lama deh gak beli baju. Gak usah ditanyain dulu. Atau pulang dengan muka murung, nangis. Mama biarkan dia masuk ke kamar. Mama biarkan dia menangis di kamar sendirian. Baru nanti ditanya, kamu butuh sendiri. Kata anak SMP, kata anak SMA, itu yang paling mereka mau. Bukankah kita juga kayak gitu? Tuhan paham gak? Paham. Paling nyeneng ini kalau habis capek pelayanan, pulang ketemu teman-teman terus cuma bilang gini, ngopi yuk. Gak perlu ditanya, tadi yang tidur di gereja berapa banyak, jangan. Gimana caranya kita bisa mengerti bahwa Tuhan paham? Nah Bapak Ibu, 1 kali saya ngobrol sama 1 orang yang punya kebiasaan yang menurut saya baik. Setiap kali malam nih sebelum dia tidur, dia ingat-ingat sehari ini apa yang terjadi. Dia catat tuh. Nggak selalu dicatat beneran, tapi paling nggak mungkin dia ingat-ingat poin-poin besarnya. Oh hari ini ada kejadian jelek nih di kantor, aku dimarahin sama bosku. Tapi kemudian habis itu temanku ngajak aku minum kopi. Setelah itu ya rasanya lebih tenang. Habis itu kerja lagi dimarahin lagi. Tapi rasanya beda dibanding yang tadi. Karena sekarang udah jauh lebih siap karena sebelumnya aku udah minum kopi sama temanku. Ketika dia menulis dan menghitung itu, dia mulai ingat, oh iya, ini cara Tuhan memahamiku. Kadang kita tuh gak sadar, kita terlalu dipusingkan dengan persoalan-persoalan hidup, seolah-olah Tuhan tuh gak ada di dalam hidup kita. Padahal Tuhan tuh hadir dan mencoba untuk berkata, aku tuh paham kamu tuh seperti apa. Aku gak mau nanya dulu kamu kenapa. Aku sediakan orang-orang di sekitarmu untuk support kamu. Lagi pulang pelayanan capek, pulang tiba-tiba ketemu anak kita yang kecil dan bilang, Mom, Dad, aku baru bikin ini, bikin sebuah gambar, ada tulisan I love you Mom, Dad. Atau kita lihat dia lagi akur sama kakaknya, sama adeknya. Itu penghiburan dari Tuhan, bukan? Coba terpulang, kalau yang lagi capek, mulai hitung-hitung. Dan tanya Tuhan, Tuhan bener gak sih memahami aku? Jangan-jangan kita yang kurang aware.
kepada Tuhan yang memahami kita. Yang kedua, Tuhan tuh bukan cuma memahami, tapi Tuhan juga peduli. Bapak Ibu, waktu Elia, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 9 dan seterusnya ya, ketika dia udah sampai ke gua, kemudian Tuhan bertanya begini, Elia, apakah kerjamu di sini? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia tuh kalimatnya tuh agak gak nyaman ya saya bacanya. Apa kerjaanmu di sini gitu ya? Seolah-olah Tuhan kayak nuduh, kamu ngapain sih di sini? Kamu tuh nabi loh, bukan di sini tempatnya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh pertanyaannya gini, what are you doing here? Kamu ngelakuin apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukan fokus kepada pekerjaan, enggak. Nah, beberapa penafsir melihat ini bukan sebuah teguran atau tuduhan yang disampaikan Tuhan. Tapi kenapa? Tapi Elia butuh mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya Elia bilang, Tuhan aku tuh capek, habis gini, aku cuma sendirian. Kenapa dikatakan Tuhan itu sedang nanya untuk supaya Elia mengungkapkan isi hatinya? Karena pertanyaan yang sama diungkapkan lagi sekali lagi setelah itu. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-14. Jadi Tuhan nanyanya bukan cuma sekali. Ini polanya sama. Kasih makan 2 kali, nanya pertanyaan yang sama 2 kali. Nah masalahnya adalah waktu Tuhan tanya what are you doing here? Elia jawabnya gak nyambung. Yang dia ceritain adalah beban hidupnya. Sama kayak kita ya kadang gitu ya. Datang berdoa sama Tuhan nih membawa segala keluh kesah kita yang kita ceritain apa? Kejelekan-kejelekannya orang. Hari ini nyebelin banget dia Tuhan. Gak bilang Tuhan aku lagi capek. Aku merasa gagal. Nah Elia kayak gitu tuh. Yang diceritain adalah masa lalunya Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Oke. Habis ini kamu keluar ya. Tuhan bilang gitu kan, Tuhan gak bales kan ya. Jawabannya Elia Tuhan gak bales. Keluar. Terus apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mempertontonkan banyak kejadian-kejadian sampai kepada gempa, tapi di sana katanya Tuhan gak ada. Sampai akhirnya a gentle whisper. Apa ya? Lewat bisikan halus, angin sepoi-sepoi dikatakan di sana Tuhan hadir. Bapak Ibu ada beberapa penafsir yang bilang kayak begini. Ini waktu Tuhan mempertontonkan kejadian-kejadian dahsyat Tuhan gak ada, tapi lewat a gentle whisper Tuhan ada, itu Tuhan sedang ingin menjelaskan kepada Elia, Elia ketika kemarin tuh kamu mengadakan mukjizat-mukjizat itu, jangan kemudian kamu merasa gagal, karena itu hanya sesuatu yang aku izinkan terjadi. Itu bukan berbicara tentang kehadiranku. Ya satu sisi betul ya. Satu sisi dari sudut pandang itu mungkin kita bisa katakan bahwa Tuhan bisa berbicara lewat hal yang sangat lembut kepada Elia. Tapi saya lebih suka dengan sebuah penafsiran yang berkata begini. Ini bagian ini tuh ditujukan buat Elia bukan buat orang Israel. Jadi Tuhan tuh mau bilang gini sama Elia. Elia, aku menghampiri kamu yang lagi kabur nih. Yang lagi melarikan diri ini bukan dengan kemarahan. Tapi aku menghampiri kamu dengan kelembutan. Kenapa? Karena aku peduli sama kamu. Bahkan di dalam ayat 15-17 Tuhan bilang, tenang, nanti aku akan menghukum Israel, Ahab dan Isabel. Bapak Ibu, di dalam segala kelemahan yang kita alami dalam hidup, kita punya Tuhan yang peduli kepada kita. Dan kita butuh mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau berhenti sampai di sini, akhirnya mungkin banyak orang berpikir, kok jadi orang Kristen dimanjain ya sama Tuhan ya. Kan tetap salah dong Elia, betul gak? Kalau kita gali kan tetap salah dong. Kadang kan sebenarnya kejenuhan yang kita alami pun di dalamnya kita ikut ambil salah, betul gak? Karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, karena kita yang sombong, karena kita yang merasa bahwa kita sendirian mengerjakan semuanya, itu berarti kita meniadakan orang-orang yang mensupport kita. Karena kita takut kepada otoritas lain di hadapan Tuhan. Kalau cuma sekedar Allah memahami dan Allah peduli, berarti kita dimanjakan banget sama Tuhan. Dan kemudian banyak orang berpikir, khususnya angkatan baby boomers nih ya, berkata, kalau gitu enggak akan jadi dewasa. Kan zaman sekarang banyak baby boomers tuh nyalahin Gen Z ya. Kerja sama Gen Z itu tidak menyenangkan. Hello, kata Gen Z, baby boomers itu tidak menyenangkan juga. Bayangin kalau cuma 2 poin, untungnya ada poin ketiga. Tuhan bukan cuma memahami, Tuhan bukan cuma peduli, tapi Tuhan mengevaluasi. Bapak Ibu,
Apa yang Tuhan evaluasikan kepada Elia? Pertanyaan yang sama ditanyain sama Elia. Elia, kamu ngapain di sini? Elia jawabnya masih sama. Coba baca lagi di Bapak Ibu di 14-15. Jawabannya sama persis dengan ayat sebelumnya. Wah, kata Tuhan, ini gak cukup nih. Tuhan bilang apa? Pergilah, kembalilah. Tuhan bilang apa? Nggak akan selesai kalau kamu cuma menyalahkan diri, mengasihani diri. Kalau kamu mau bangkit, pulang. Balik lagi, pelayanan. Artinya apa? Waktu kita sedang mengalami kekeringan rohani nih, lagi malas baca Alkitab, lagi malas berdoa, justru jangan berhenti berdoa dan baca Alkitab. Baca. Meskipun kita merasa Tuhan kayaknya nggak ada rasanya. Waktu kita melayani, kita merasa capek, jangan berhenti pelayanan, tetap melayani. Walaupun kita merasa bahwa Tuhan rasanya lelah, Tuhan rasanya nggak mungkinlah ada apa-apa. Tapi jangan lupa, setelah kita beristirahat, setelah kita mengenali diri kita, setelah kita mencoba untuk menyeimbangkan hidup kita, setelah kita cukup kuat, kembalilah melayani, karena itu yang Tuhan perintahkan kepada Elia. Apa yang Tuhan kasih perintah sama Elia? Tuhan meminta dia untuk mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Kenapa sih Tuhan minta dia melakukan itu? Untuk menegaskan kepada Elia, kamu tuh gak sendirian. Ada orang-orang ini yang akan aku pakai untuk menghancurkan Isabel dan juga Ahab. Tapi ada satu hal yang menarik. Hazael itu bukan umat Tuhan, bukan orang Israel. Tapi kenapa Tuhan meminta Elia mengurapi? Walaupun kata yang tepat mungkin tidak tepat mengurapi ya. Karena kalau Bapak Ibu cari nih di Alkitab, adakah momen Elia mengurapi si Hazael? Enggak. Mungkin kata yang lebih tepat adalah memilih. Karena enggak ada momen tuh Elia mengurapi Hazael, Yehu, dan juga Elisa, Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan minta dia pilih orang yang bukan umat Tuhan? Tuhan mau kasih tahu, aku bisa pakai siapapun yang aku mau, dan kamu jangan khawatir. Satu hal Bapak Ibu, kita itu dipanggil melayani bukan untuk dapetin kesuksesan, tapi kita dipanggil dan menjalani pelayanan itu untuk kita hidup di dalam kesetiaan. Bapak Ibu dipanggil menjadi anak Tuhan itu bukan untuk menjadi sukses, tapi bagaimana kita tetap setia sampai pada akhirnya. Penghiburannya adalah di pasal 19 ayat 21. Lalu berbaliklah ia, Elisa, daripada Elia. Setelah Elia memilih Elisa, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak bla 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 bla. Sesudah itu bersiaplah ia, Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Artinya apa? Elia balik lagi pelayanan setelah dia minta mati sama Tuhan. Ada yang lagi capek hari ini? Kalau ada yang lagi capek, berdoalah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, tolong aku mengerti gimana Tuhan memahami aku. Ungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, karena Tuhan tahu apa yang kita mau. Dan yang paling penting, jangan berhenti. Tetap melayani. Amin. Kita mengambil waktu tenang, boleh pemusik memainkan pujian tadi dengan lembut Tuhan memanggil. Boleh ditayangkan slide-nya, lagu kedua. Kita nyanyikan baitnya yang pertama ya, sambil kita terus mengingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk terus memanggil kita, menyapa kita. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar ia menengok dan
memanggil, yang berlelah. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Dalam segala keletihan, dalam segala kesesakan yang mungkin kita alami di dalam hidup, di dalam pelayanan kita, kelelahan di tengah-tengah keluarga, kelelahan kita di tengah-tengah pekerjaan, kelelahan kita di tengah-tengah komunitas, kelelahan kita di tengah-tengah pelayanan kita, Tuhan berkata, pulang, pulanglah. Ada Tuhan yang menanti kita untuk berbicara kepadanya, mengeluarkan segala sesuatu yang kita rasakan di dalam hati kita, bahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita sampaikan kepada orang terdekat sekalipun. Tuhan bilang, pulang, pulanglah. Di dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya mau kasih kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Kalau ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, sampaikan. Bahkan mungkin hanya satu kata yang kita mau katakan, Tuhan aku capek. Atau bahkan mungkin kita mau menceritakan apa yang kita alami di dalam hidup kita yang membuat kita lelah. Bahkan mungkin bertanya-tanya Tuhan ada di mana. Sambil kita mengingat cara Tuhan memahami, cara Tuhan peduli. Atau bahkan ketika kita tidak sanggup atau peka terhadap hal itu, kita berdoa, Tuhan ajar aku untuk tahu bahwa Tuhan memahami dan Tuhan peduli kepadaku. Dan ketika Tuhan bilang pulang, kembalilah, melayanilah, bertanggung jawablah, berikanlah yang terbaik, setialah, lakukanlah itu. Silakan ambil waktu dan berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami, bahkan hal-hal yang kami sembunyikan di dalam hati dan pikiran kami. Engkau tahu apa yang kami alami, bahkan ketika kami berkata it's okay, gak apa-apa. Dan berkali-kali kami mengungkapkan itu ketika kami menghadapi kesesakan di dalam hidup kami. Ketika kami merasa bahwa kami bertemu dengan jalan buntu, ketika kami merasa bahwa segala sesuatu itu kami kerjakan hanya seperti rutinitas. Tuhan ajar kami untuk kami boleh tahu dengan pasti bahwa Tuhan memahami dan kenal kami. Sehingga kesesakan ini tidak kami tanggung sendiri. Sehingga kami tidak mengasihani diri dan merasa bahwa hidup kami lebih buruk dibandingkan orang lain. Karena satu hal yang kami tahu, Tuhan mengasihi kami, Tuhan peduli kepada kami. Bahkan Tuhan ingin supaya kami bangkit dan menjalani hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kami mungkin harus terhenti, seperti benih yang ditabur di tanah, butuh waktu untuk menjadi mati, untuk tumbuh menjadi tumbuhan yang indah. Jika memang kejenuhan ini adalah satu momen di dalam hidup kami untuk kami berhenti sejenak supaya kami bertumbuh, Tuhan jangan tinggalkan kami, karena kami rindu hidup yang kami jalani bukan untuk mendapatkan kesuksesan, tapi kami boleh jalani dengan kesetiaan. Pimpin kami Tuhan, kami yang lemah, kami yang terbatas. Sepulang dari tempat ini, biarlah ada sukacita yang Tuhan hadirkan dan semangat baru untuk kami boleh menapaki hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.